Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada maghrib kita kedatangan tamu yang tidak diundang, yaitu laron. Ini juga ayat Allah ini ya. Laron ini sebenarnya rayap, ya, rayap yang sering merusak perabotan bapak-bapak yang terbuat dari kayu, apakah jendela, apakah pintu, apakah kusen, apakah tempat tidur, meja, kursi, itu seringkali dimakan oleh rayap. Dan yang kita kagum dengan kekuasaan Allah, rayap makan nggak pernah minum. Rayap makan nggak pernah minum. Kalau kita kan makan pasti pakai minum kan. Rayap itu makan kayu yang kering kerontang. Itu nggak pernah minum. Ya. Kok bisa hidup? Subhanallah. Dia memanfaatkan kadar air yang ada di kayu yang sangat rendah. Di kayu ini Pak, di kayu kadar airnya itu rendah benar. Katakanlah kadar airnya 9% katakanlah. Itulah air yang dipakai oleh rayap untuk minum. Sangat-sangat rendah ya. Dan itulah Allah menciptakan dalam tubuh rayap sehingga bisa mencerna makanan yang bernama kayu. Jadi makanannya kayu Pak. Nah ini dia lagi proses perkembangbiakan sehingga ada masa-masa perkawinan ya, sehingga terbang, kemudian nanti jatuh ke bawah, kemudian nanti dia begini Pak, berpasangan dua-dua itu jalannya begini. Nah itu ya. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita jeda 1 bulan. Maksudnya jeda itu ya, pengajian ini kan bulanan ya. Dan alhamdulillah dari masjid ini sudah ada rombongan yang ke Padang ya. Mas Rahman, berapa orang? 6 orang itu siapa aja? Ya. Arisnya itu Aris Batu Alam bukan? Ya. Baik. Kebetulan ke Padang ya. Apa namanya? Agam. Tanah datar ya. Wah, tanah datar sini sih Kakak. Kita masih 5 jam lagi dari sini. Iya, 5 jam lagi ya. Iya. Dan alhamdulillah itu dari generasi muda. Ada orang tuanya nggak yang kayak saya gitu? Belum ya. Paris itu. Masih muda semua kan? Paris itu yang Paris masih muda Pak. Ya, belum tua banget lah. Dan alhamdulillah untuk ke Aceh saya sama menantu turun di Medan, kemudian dari Medan naik kereta ke Binjai. Di Binjai itu ada posko pertama namanya Binjai. Saya di Masjid Aisyah. Jadi saya baru dengar di muka bumi ini nama masjid pakai nama perempuan, Aisyah. Kalau ini kan Masjid At-Tauhid ya, pesawat ya. Kemudian di posko Aisyah itu khusus untuk pemesanan barang ya. Jadi kalau ke Aceh bawa mobil dari sini, kemudian mobilnya penuh dengan barang, itu berarti pikirannya kurang jalan. Sebaiknya ke sana itu cukup bawa uang saja cukup. Sembako apa saja beli di Medan, di Binjai lengkap.
Apalagi Medan, kota metropolitan ketiga. Metropolitan pertama kan Jakarta, Pak, Jakarta. Metropolitan kedua Surabaya. Ketiga itu Medan. Jadi cukup bawa uang, belanja di Medan, baru diangkut ke Aceh. Itu saran saya bagi bapak-bapak yang mau nengok saudara-saudara kita yang kena korban bencana ke Aceh. Cukup uang, Pak. Dan itulah yang kami lakukan kemarin. Kami bawa uang, kemudian di posko Aisyah itu sudah ada spesialis yang tukang belanja. Spesialis, khusus belanja dia. Yang penting dicatat dulu. Indomie berapa, gula berapa, terigu berapa, karpet berapa, pampers berapa. Ditulis dulu, kita kasihkan catatannya, kita kasih uang, dia belanja. Spesialis, Pak. Nah, nanti siang hari barang datang. Nah, setelah barang datang dikumpulkan di posko pertama, baru nanti kita angkut ke Aceh, ya, Aceh Tamiang, menggunakan mobil elf. Ya, jadi kita menyewa charter, menyewa mobil elf untuk mondar-mandir dari Binjai ke Aceh Tamiang. Itu mau beli apa saja ada, Pak. Beli genset ada, beli karpet ada, ya. Beli yang untuk dorong itu apa namanya? Yang untuk ngangkut batu yang didorong itu. Nah, ya, banyak ya. Dan alhamdulillah di Aceh Tamiang itu juga ada pribadi-pribadi orang Malaysia yang menyumbang. Ya. Kalau yang atas nama negara nggak ada, ya. Tapi pribadi-pribadi orang Malaysia membantu, terutama instalasi air bersih, Pak. Karena banjir itu tingginya sekitar 8 meter, banjir itu, ya. Jadi 8 meter dari tanah, dari tanah itu 8 meter. Sehingga sampah-sampah itu nyangkut di tiang listrik, Pak. Sampah itu nyangkut di tiang listrik. Tinggi sekali banjirnya. Nah, karena banjir itu tinggi, maka seluruh isi rumah hancur. Seluruh isi toko hancur. Yang punya toko ya isi toko. Yang punya rumah ya isi rumah, hancur semua. Nggak ada yang nggak hancur. Apa sih yang kena air nggak hancur apa? Coba, hancur semua. Motor, mobil, kulkas pada ngambang, lemari pada ngambang, ya. Itu masih mending kalau rumahnya utuh, Pak. Bagaimana kalau rumahnya itu hanyut? Ya. Itu lebih menyedihkan lagi, rumahnya hanyut. Biasanya yang rumahnya hanyut itu adalah rumah-rumah yang kaum muslimin yang kurang mampu, rumah-rumah yang geripik ataupun kayu. Kalau yang bangunan besar kokoh bertingkat, ada betonnya, itu biasanya jarang. Ada yang roboh tapi jarang. Tapi kalau rumah-rumah masyarakat awam, penduduk, itu hancur. Minimal miring, ya miring. Bahkan ada yang sampai ditimbun oleh batu, ya batu. Nah, saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri, di sana ada sungai besar, Pak, di sebuah kota namanya kota Kuala Simpang. Ya. Di kota Kuala Simpang itu ada sungai besar. Nah, ternyata sungai yang besar itu lebar itu yang dialiri air ternyata hanya di tengah, Pak, kecil. Nah, yang di sini yang tidak dialiri air itu agak tinggi begini, agak tinggi. Ya, istilahnya katakanlah endapan lah. Nah, endapan itu ternyata yang dipakai untuk bangunan-bangunan. Jadi masyarakat bikin rumah situ, kemudian pohon sawit, ya. Sehingga ketika banjir datang, otomatis masuk akal, semua ludes kena. Kenapa? Bangun rumah di sungai. Bangun rumah di sungai, ya. Seharusnya sungai yang selebar itu seharusnya jangan dibangun, dikeruk dong, dikeruk sehingga air bisa jalan secara sempurna, ya. Nah, itu salah satu kesalahan manusia, ya. Salah satu kesalahan manusia, bantaran sungai yang sudah menjadi tanah, di situ ditanami sawit dan pemukiman, termasuk ada masjid juga.
Nah di situ namanya kalau nggak salah lintang ya, itu yang paling parah. Ya. Bapak-bapak sekalian, saya perlu cerita ini supaya kita ikut merasakan penderitaan saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Aceh. Ya. Sehingga sampai detik ini masih sangat diperlukan bantuan-bantuan kita, Pak. Masih, Pak. Kalau untuk sembako, insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Ya. Yang beras, terigu, makan, itu insya Allah cukup. Tapi yang sekarang tahap berikutnya adalah pembenahan rumah yang hancur, yang hilang, yang miring, yang reot, dan segala macam. Karena selama rumah itu tidak ada, maka tidurnya di mana Pak tidurnya? Di tenda. Apa enak Pak tidur di tenda Pak? Ya kalau cuma sehari 2 hari nggak apa-apa tidur di tenda, nggak apa-apa. Ini sudah hampir sebulan loh Pak. Sudah hampir sebulan tidur di tenda. Rasanya kayak apa? Nyamuk udah pasti nyamuk, ya kan? Dingin udah pasti dingin. Kemudian kalau mau ganti-ganti baju gimana? Ganti baju, ganti celana, susah. Dan sulit air bersih. Kenapa? Karena semuanya tertimbun lumpur, Pak. Sumur juga mati. Sumur mati juga. Namanya lumpur. Ya. Lumpurnya itu seperti bubur. Diambil jatuh lagi, diambil jatuh lagi. Namanya bubur, Pak. Susah ngambilnya tuh susah, nunggu kering dulu. Setelah kering baru dicangkul. Jadi lumpurnya itu nunggu kering. Setelah kering dicangkul baru diangkut. Kalau lumpurnya masih basah seperti bubur, ditaruh lepas, jatuh terus. Ya itulah kondisi di sana. Kemudian kalau yang rumahnya di pinggir jalan lintas, Pak ya, jalan lintas seperti bypass gitu ya. Itu mereka enak. Kenapa? Karena terlalu banyak mobil lewat kan. Mobil lewat terlalu banyak sehingga mereka yang minta-minta begini, minta pakai kardus, pakai baskom ya. Itu rata-rata dalam sehari itu bisa mendapatkan sembako 1 karung penuh, Pak. 1 karung penuh. Mudah. Untuk mendapatkan sembako itu mudah. Pak, bantu Pak, minta beras Pak. Langsung kasih. Itu namanya jalan lintas. Tapi yang di pedalaman, nah itu dia yang jarang diperhatikan. Yang di pedalaman masuk, ya, itu yang perlu bantuan kita yang di pedalaman. Ya, karena apa? Jarang mobil lewat. Yang masuk di pedalaman paling hanya relawan. Ya, kalau yang di jalan lintas itu kan artis lewat, pejabat lewat, gubernur lewat, bupati lewat, camat lewat, namanya jalan lintas. Tapi yang di pedalaman hanya relawan-relawan saja yang siap berjibaku untuk mendarbabatikan tenaganya untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang menderita. Ya. Jadi kalau ditanya Pak Ustadz di sana masih membutuhkan dana enggak? Masih sangat banyak membutuhkan. Ya. Bawa dana dan bawa tukang. Perlu bawa tukang, Pak, ya, untuk membetulkan rumah, untuk membuat rumah itu kembali tegak, yang mau roboh dilepas, pokoknya direhab lah, direnovasi. Perlu tukang, ya. Jadi kalau nanti terkumpul dana lagi, berangkat lagi ke sana, bawa tukang, ya tentu dengan peralatannya. Ya. Para bapak dan ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membacakan sebuah ayat dalam surat Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari pekerjaan mereka.
Moga-moga mereka mau kembali ke jalan yang benar. Di ayat ini jelas menjelaskan bahwa ada musibah-musibah yang di situ manusia ikut berperan. Ada musibah-musibah yang manusia tidak ikut berperan. Misalnya hujan salju, nah itu kan musibah juga. Itu kan manusia nggak berperan kan, tahu-tahu salju dari langit turun, ya. Atau mungkin angin puting beliung, ya. Tahu-tahu pada terbang semua sengnya, rumahnya. Itu yang di luar kehendak kita. Tapi kalau yang namanya hutan gundul, kemudian kayunya bergelimpangan, itu berarti ada penyebabnya, yaitu manusia menebang hutan, mengunduli hutan secara serampangan. Padahal menurut salah satu undang-undang yang berkaitan dengan penebangan hutan, itu kita harus tebang pilih yang benar, Pak. Jadi kayu-kayu yang panjang, yang lebarnya tertentu itulah yang boleh ditebang. Misal kayu yang boleh ditebang adalah kayu yang diameternya 60 cm misalnya itu, ya. Jadi kayunya itu dikalungin pakai meteran. Oh, ini masih 50, jangan. Kalungin. Oh, ini masih 40, jangan. Oh, ini sudah 100 kelilingnya udah 100, boleh. Misal begitu. Jadi sudah ada aturan dalam undang-undang bahwa tidak semua kayu ditebang, tidak. Tapi hanyalah yang sudah ada ukuran-ukuran tertentu, Pak, kelilingnya itu, ya, keliling kayu. Ini yang kayu, Pak, ya, kayu keliling, ya. Nah, kalau itu sudah diterapkan, insya Allah sih bagus, ya, sehingga ditebang nanti tumbuh lagi, ditebang tumbuh lagi. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah sama sawit dengan hutan? Ya Allah, ya jelas nggak sama lah, Pak. Hutan itu tidak ada jarak, nggak ada jarak. Ya, ini pohon besar, sampingnya pohon kecil, sebelah-sebelahnya nggak ada jarak, rapat gitu, Pak, rapat ini, rapat. Hutan itu nggak ada jarak. Yang namanya sawit itu ada jarak, Pak. Sawit sini, sawit situ ada jarak, ya. Katakanlah jaraknya berapa itu? 4, ya. Jadi nggak sama hutan dengan sawit, ya. Hutan itu kompleks, tanamannya macam-macam, Pak. Tanamannya macam-macam, ya. Sedangkan sawit itu monokultur. Monokultur itu satu jenis pohon. Yang sawit itu akarnya pendek, Pak. Akarnya pendek. Kalau hutan itu akarnya dalam, dan akarnya itu banyak, sehingga dia bisa memegang air di bumi. Air hujan dari langit itu nggak langsung ke tanah, tapi kena daun dulu, tes, baru dari daun sini pindah ke daun bawahnya, tes. Jadi air itu terhambat, sehingga jatuhnya itu tidak melukai bumi. Kalau air hujan itu langsung ke bumi, itu maka bumi itu terluka, ya, terluka ribuan kali terluka, lama-lama longsor, ya. Tapi kalau di hutan tanahnya nggak terluka, air itu jatuh di daun, kemudian jatuh ke daun bawahnya, jatuh ke daun bawahnya, jadi tetesan hujan itu jatuhnya pelan-pelan, tik, des. Nah, itu ya. Tanah nggak rusak, air tersimpan, ya. Itulah dhaharul fasadu fil barri wal bahr. Telah terjadi kerusakan di darat dan di lautan bima kasabat aidin nas. Jadi Allah menyatakan di sini dengan jelas bima kasabat aidin nas, disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Tangan-tangan yang mana? Tangan-tangan orang yang serakah, ya. Tangan-tangan orang yang tidak berpikir otaknya, ya. Masa sawit dengan hutan disamakan, ya. Kalau sekedar hijau
rumput juga hijau, lumut juga hijau. Tapi beda dong, ya, beda. Nah, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ayat disebutkan la'allahum yarji'un, moga-moga mereka kembali, ya. Kembali kemana? Kembali kepada syariat Allah. Kembali kepada hidup yang benar, mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya sholat, kemudian tidak merusak alam, ya. Mana hutan lindung yang harus dilindungi, mana hutan yang boleh untuk produksi. Dan harus taat yang belum boleh ditebang mana. Dan saya yakin sepenuhnya di saat musim kemarau yang dulu sekitar 2 tahun yang lalu lah atau 3 tahun yang lalu musim kemarau, disitulah terjadinya penebangan hutan kemudian pembakaran. Jadi untuk ditanami sawit kan ditebang dulu Pak. Nebang itu capek, duitnya banyak, maka cari yang murah. Yang murah adalah dibakar, ya, dibakar. Makanya beberapa tahun yang lalu kan ada yang namanya karhutla. Karhutla apa itu? Pembakaran hutan dan lahan. Ya. Bapak punya hutan, kemudian mau nanam sawit, suruh nebangin satu-satu, capek Pak, mahal duitnya. Nah, cara yang murah, api. Itulah yang dulu setiap tahun kebakaran hutan dan lahan, sehingga asapnya kemana-mana, ke Singapura, ke Malaysia, ya. Jadi yang sekarang jadi sawit itu dulunya kebakaran hutan, dulunya. Ya. Jadi itu Pak ya. Dan di Aceh saya lihat kemana mata memandang sawit, semuanya sawit. Ya. Saya nggak melihat sawah, nggak melihat. Saya nggak melihat mangga ataupun pisang jarang sekali. Pisang jarang, kelapa jarang. Semuanya sawit Pak. Jadi rupanya Tuhannya udah berganti dengan sawit, bukan Allah lagi, ya. Nauzubillah min dzalik. Demi sawit hutan dibakar, ya. Demi sawit maka hutan disulap menjadi tanah yang gundul, sehingga ketika datang hujan maka terjadilah banjir bandang. Ketika saya mengatakan banjir bandang kepada salah seorang warga di situ, warga Aceh, dia bilang, bukan Ustadz, bukan banjir bandang, bukan. Kalau banjir bandang kami sudah rutin mengalami tiap tahun, langganan Pak. Banjir bandang di Aceh Tamiang itu langganan tiap tahun. Kemarin itu bukan banjir bandang. Mereka bilang banjir bandang plus 4 meter air. Ya. Jadi kalau misalnya banjir bandang biasanya selutut Pak ya, selutut. Ini atau segini ya, sedada, seperut, itu tambah 4 meter. Ya. Sehingga ketika mereka itu bercerita, mereka dikejar oleh banjir 3 kali Pak. 3 kali dikejar. Ya, pertama, air naik. Yuk angkutin barang-barang ke atas. Naik lagi, angkutin lagi ke atas. Naik lagi. Mereka dikejar banjir sampai 3 kali. Akhirnya pasrah. Nah, yang pasrah itu macam-macam. Ada yang meninggal, ada yang hanyut, ada yang sempat ke masjid, ada yang sempat ke tempat posko kami. Posko kami itu posko yang kedua di pusat kotanya, namanya kota Kuala Simpang. Itu alhamdulillah Pak Kamsi, saya sebelum berangkat itu sudah kontak-kontak dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah Aceh. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Aceh. Saya kebetulan punya nomornya di sini, ya. Terus dari situ saya minta nomor pimpinan daerah PDM. Kan yang paling tinggi di Aceh kan wilayah ya Pak ya. Kemudian yang di bawahnya kan PDM. Dia bilang, punya nggak Ustadz nomor HP PDM Aceh Tamiang? Oh punya, saya dikasih juga. Nah akhirnya saya calling-callingan,
Dan kemudian posko yang kami tempati di Kuala Simpang itu adalah bekas klinik Aisyah, klinik balai pengobatan lah, balai pengobatan. Yang konon kabarnya klinik itu belum pernah mendapatkan izin. Jadi izinnya belum keluar dari pemerintah, belum keluar. Ya pernah jalan klinik itu secara biasa lah ya. Kemudian tahu-tahu dokternya meninggal, bubar lagi. Pokoknya klinik itu la yamut wa la yahya, tidak hidup tidak mati ya. Bayangkanlah, pokoknya klinik ya, klinik Pak. Tidak hidup, tidak mati. Pokoknya asal ada dokternya jalan. Dokternya meninggal, udah mati klinik itu. Nah, itu 2 lantai Pak. 2 lantai, gedungnya sebesar inilah, sebesar masjid ini, 2 lantai. Itulah posko kami. Di bawah untuk ini, untuk gudang-gudang sembako di bawah. Di atasnya untuk pengungsi. Ya. Nah, kami bekerja di bawah itu, kemudian setiap pagi itu rapat, kemudian pembagian ya. Antum tugas ke sana. Di sana menurut hasil penelitian kemarin atau assessment kemarin, di sana kakaknya 180, yang diperlukan adalah sembako kirim. Nah, antum ke sana ya, ada nama daerahnya Pak. Di sana jumlah kakaknya 200. Di sana yang paling diperlukan air putih sama obat-obatan, kirim. Jadi setiap titik itu beda-beda. Ada yang butuh sembako, ada yang butuh obat-obatan, ada yang butuh selimut, ada yang butuh karpet, ada yang butuh air bersih. Nggak sama Pak. Nah, itu setiap pagi rapat. Jadi insya Allah manajemennya bagus. Nah itulah sedikit perjalanan kami ke Aceh kemarin. Saya tidur di posko sekitar, di posko pertama 2 hari, di posko kedua 2 hari, jadi 4 hari ya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi nanti bagi bapak-bapak yang masih ada keinginan untuk menyumbangkan, bisa titipkan lewat saya untuk dikirimkan berupa uang untuk merehab, merenovasi rumah-rumah ustadz kita, ustadz rumah. Jadi kan salah satu pesantrennya namanya Al Hidayah, itu semua santrinya, rumah orang tua santri semua hanyut, hilang. Kemudian pondok pesantrennya juga hilang, hancur. Jadi santrinya sekarang dikumpulkan di posko. Santri dikumpulkan di posko. Kemudian setiap pagi dikasih nasihat, ceramah. Kemudian siang hari dia ngangkut barang-barang, ya, mendistribusikan. Kebetulan posko yang pertama ini di pinggir jalan besar, sehingga barang datang pagi itu. Jadi selalu terkumpul seperti itu. Nah, jadi rumahnya Ustadz hancur, rumahnya wali santri hancur. Inilah yang perlu kita bantu. Jadi nanti kalau bapak-bapak ada yang ingin menyampaikan bisa disalurkan lewat saya. Ya. Kalau bapak-bapak nggak tahu nomornya saya, bisa tanya Pak Yitno, ya. Bisa tanya juga Pak Rohman. Nomor HP-nya Pak Nurdin berapa ya? Nah, tanya beliau ini, Pak Rohman sama Pak Yitno. Tahu nomor HP saya. Mudah-mudahan kita di Lampung ini tidak terkena banjir ya, amin ya. Karena memang air ini merusak semuanya Pak ya, dan memang sampai detik ini kemarin saya ke sana lumpur masih banyak. Dan saya sempat masuk ke daerah yang paling dahsyat, yaitu yang tumpukan kayu-kayu semua Pak, kayu ribuan, ratusan ribu kayu gelondongan ya. Kami masuk ke sana, insya Allah. Alat-alat berat di sana untuk membersihkan lumpur, alat-alat berat kurang. Mudah-mudahan pemerintah satset ya. Jadi jangan sampai kelamaan, kasihan mereka yang ada yang kelaparan, ada yang meninggal dan lain-lain ya. Malam ini itu hadis yang berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Ini hadis yang terakhir kami sampaikan. Ya, riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah bersabda, "Yakhruju unuqun minan nari
yatakallamu yaqul ukiltul yauma bisalasatin bikulli jabbarin anid wa man ja'ala ma'allahi ilahan akhar wa man qatala nafsan bighairi nafs fayantawi alaihim fayaqzifuhum fi ghamarati jahannam. Artinya, kelak akan muncul sebagian dari api neraka yang dijelmakan seperti leher yang dapat berbicara. Jadi nanti di neraka itu Pak, api neraka itu menjelma seperti leher. Api neraka menjelma seperti leher. Terus bisa bicara, ya. Bicaranya begini. Kelak akan muncul sebagian dari api neraka yang dijelmakan seperti leher yang dapat berbicara. Kemudian dia berkata, pada hari ini aku diperintahkan untuk menangkap 3 macam manusia. Jadi si api itu yang berupa leher Pak ya, leher yang bisa bicara, diperintahkan Allah untuk menangkap 3 golongan manusia. Siapa 3 golongan manusia? Dengarkan Pak baik-baik. Jangan sampai kita masuk dalam 3 golongan ini. 1. Manusia yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Jadi orang yang sewenang-wenang, ya, aji mumpung, ya, adigung adigunu, mumpung saya berkuasa, maka saya bisa melakukan apa saja, sewenang-wenang. Mau menelan pulau saya bisa, ya, mau mencari 1000 perempuan saya bisa, pokoknya sewenang-wenang. Oh, mencekik rakyat dengan pajak yang macam-macam saya bisa. Nah, pokoknya bisa berbuat apa saja sewenang-wenang. Ya. Jabbarin anid dan keras kepala. Keras kepala itu susah dinasihati. Mas, jangan merokok. Enak kok merokok. Wah. Mas, jangan berantem sama istri. Istri saya nakal, nggak nurut. Mas, tuh anakmu dijaga, capek ngurus anak. Kelas 1 SD di kompleks saya, mati, meninggal dunia. Hujan-hujanan, kemudian ada siring, ada got, siringnya tuh miring gini Pak, siringnya miring. Jadi anak-anak itu pada perosotan, kan sedang sih main air Pak. Main air dan airnya tuh deras banget Pak, airnya deras itu. Fush! Nah, anak-anak main perosotan di situ. Nah, anak-anak yang besar itu kakinya bisa nyangkut gitu, gitu ya. Nah, anak yang kecil yang kelas 1 itu nggak bisa, akhirnya dia masuk gorong-gorong tuh. Masuk gorong-gorong, teman-temannya sebelah sana nunggu. Mana ini kok nggak kelihatan, nggak muncul. Tahu-tahu tersekap di dalam gorong-gorong itu, tersangkut. Setelah bapak-bapak selesai sholat, baru anak-anak itu ngabarin, Pak, tolong Pak, ada teman saya yang hilang. Setelah kayak tutupan kan gorong-gorong itu kan dilewati juga rumah manusia ya. Nah, itu ada bolong sedikit, dibuka pakai genteng, gentengnya dibuka. Oh, kelihatan ada kakinya. Akhirnya ditarik, kemudian diginikan kakinya, diginiin supaya airnya keluar semua. Nah, kemudian dibawa ke rumah sakit, di jalan udah meninggal, ya. Bapaknya itu datang itu guling-guling, bapak itu guling-guling tuh. Wah. Dinasihati, Pak, jangan begitu. Tenang. Yuk bawa ke rumah sakit. Jadi bapaknya langsung stres. Nah, jadi itu seolah-olah ya. Allah berkata begini, kalau kamu nggak bisa ngurus, ya udah saya ambil. Nah, gitu ya. Maka ini penting Pak ya, yang punya anak kecil. Siapa yang punya anak kecil ini? Memang capek Pak ngurus anak, betul capek. Tapi itulah pahalanya, ya. Makanya orang-orang Barat itu nggak mau nikah, maunya 7-Eleven,
Sama Eleven itu kumpul kebo, ya. Kenapa? Karena nggak mau capek. Kalau sudah nikah betulan, punya anak, capek. Nah, jadi kalau yang diberi anak kemudian nggak mau menjaga, nggak mau mengurus, ya Allah ambillah. Kamu udah saya kasih anak, kok nggak diurus sih? Udah ambil. Nah itu ya, jadi diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggal Pak, mati. Ya sekitar sholat asar itulah. Kalau nggak salah hari Sabtu Pak, hujan deras itu Pak. Saya masih di Aceh. Nah jadi mari jangan keras kepala Pak. Kalau dinasehati ya dengarkan baik-baik, kemudian laksanakan ya. Apalagi itu kalau nasihat dari Al-Quran, dari Al-Hadis, ya jangan sekali-kali ditolak lah ya. Banyak orang-orang yang keras kepala, ya, mulai dari pejabat sampai cleaning service, ya. Jadi kalau kita menjadi orang yang sewenang-wenang, biasanya sewenang-wenang itu penguasa Pak biasanya ya, karena dia merasa saya eselon 1, saya eselon 2, saya pejabat. Nah orang-orang yang sewenang-wenang dan keras kepala nanti akan dililit oleh api neraka. Yang kedua, orang yang menyembah Tuhan lain selain Allah, menyembah ilah lain beserta Allah, orang yang menyekutukan Allah, dia beribadah kepada Allah nggak puas, maka masa cuma Allah saja yang kita sembah, tambah Nyi Roro Kidul, tambah patung, tambah kuburan. Jadi nggak puas menyembah Allah sendiri. Padahal kan zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikirnya kan begitu. Wahdahu la syarikalah. Allah itu wahdah, satu sendiri. La syarikalah, tidak ada sekutu. Tapi dalam praktek nggak puas menyembah Allah saja, maka ingin menyembah Tuhan lain selain Allah. Nah, jadi orang-orang yang akan dililit api neraka pertama adalah yang sewenang-wenang. Sewenang-wenang ini biasanya pasti pejabat, pasti, ya, atau bos pabrik lah, ya, karena dia ingin supaya pabriknya itu untungnya besar, maka bosnya galak bener, ya, telat sedikit dimarah-marah, ya. Gajinya dipotong, dikurangi. Kamu telat, gajinya dipotong. Nah, terus wenang-wenang. Ya. Sakit, dipotong gajinya. Kamu sakit kok nggak sembuh-sembuh? Ya siapa sih yang pengen sakit terus itu siapa? Kita kan pengennya sakit sembuh ya, tapi belum diberi sembuh. Tapi oleh orang sewenang-wenang, potong gaji. Nah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang menyekutukan Allah, berbuat syirik, ya, tidak puas menyembah Allah, dia ingin menyembah selain Allah. Tambahlah dengan menyembah kuburan, tambahlah dengan menyembah biasanya kalau kuburan itu biasanya namanya macam-macam. Ada mbah, pakainya mbah Pak. Misalnya di Jakarta ya, namanya Mbah Priok. Ya, ini kuburan siapa? Kuburan Mbah Priok. Nah, kalau di WKD nggak tahu, Mbah Kadis ada nggak? Ya. Pokoknya orang yang dianggap ulama sakti dan meninggal, kuburannya disucikan kuburannya. Nah, itu kalau di Jawa biasa Pak. Nah, ini kuburan siapa? Ini Mbah Mintaragen dan lain-lain. Ya. Jadi yang menyekutukan Allah nanti juga akan dililit, dililit. Ya. Yang ketiga, orang yang membunuh orang lain tanpa alasan yang benar, ya. Orang yang membunuh orang lain tanpa alasan yang benar, ya. Membunuh itu macam-macam caranya, bisa dengan pisau, bisa dengan pelor, bisa juga dengan dikiting, Mbak. Diikat gini, bahkan bisa juga kecek, ya. Kecekik kan, ya. Dikiting itu. Diginiin, lehernya diginiin Pak, ini kan yang bersangkutan, nah itu kan, digiting.
Ada yang membunuh dengan cara korupsi. Dengan korupsi maka rakyat Indonesia akan terbunuh pelan-pelan. Ya. Ekonominya sulit, gak bisa makan, mati. Banyak rakyat Indonesia mati gara-gara koruptor, ya, koruptor. Kalau di Indonesia tidak ada koruptor, insya Allah kita makmur, Pak. Makmur semua, Pak. Makmur semua, makmur. Kalau tidak ada koruptor, ya. Tapi karena koruptor, ya Allah, ya. Kasihan ikhwan-ikhwan kita, ya. Hari ini makan, besok enggak. Hari ini makan, besok enggak, ya. Lama-lama kurus, sakit, mati. Ya. Itu juga membunuh. Jadi koruptor itu juga pembunuh, Pak, pembunuh. Ya. Jadi pembunuh itu bisa dengan pisau, bisa dengan pedang, bisa dengan arit, bisa dengan dor, bisa juga dengan korupsi. Ya. Ini yang banjir bandang ini kan banyak yang mati, Pak. Yang banjir bandang ini di Aceh itu ribuan apa yang meninggal, Pak? Ribuan. Itu membunuh apa bukan? Membunuh lah secara tidak langsung.